Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B1, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan materi dari proyek 1, yaitu proyek 2, dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek, yang beranggotakan saya sendiri Nurul Fauzia Rauf 13020200071 dan rekan saya bernama Nuristita Awalia dengan sambung 130-2020-0101. dan saya Novi Lestari 130-2020-2041 dengan dosen pengampu Ibu Putri Lestari Lokapitasari Beluano Eskom MT. Berikut merupakan judul dari materi yang akan kami bawakan, analisa dan pemodelan problem area dari spesifikasi kebutuhan pengguna aplikasi sistem yang berjalan. Berikut merupakan use case diagram dari aplikasi Risalah Tuntunan Sholat secara lengkap berbasis Android yang akan dibawakan oleh saudari Nuristita Awalia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi use case diagram admin. Pada admin melakukan login yang dimana proses login admin buat masuk ke halaman database admin yang menginclude databab. Databab ini menjelaskan proses di mana admin dapat melihat dan mengubah judul bab dan ikon bab, dan login bisa menginclude data subbab. Pada data subbab ini menjelaskan proses di mana admin dapat melihat dan mengubah judul subbab dan ikon subbab. Pada data materi, use case ini menjelaskan proses admin dan dapat melihat dan mengubah isi materi. Pada proses pengaturan profil, use case ini menjelaskan proses di mana admin dapat melihat dan mengubah profil. Dan yang terakhir, pengaturan password, yaitu menjelaskan proses di mana admin dapat melihat dan mengubah password. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Novi Lestari. Baik, saya akan menjelaskan tentang use case diagram user. User bisa masuk ke pengantar umum, di mana ini menjelaskan proses pada menu pengantar umum. Pengguna dapat mengetahui informasi mengenai rukun Islam dan hukum Islam. User juga bisa masuk ke menu tahara, di mana ini menjelaskan proses pada menu tahara, bersuci. Pengguna dapat mengetahui informasi mengenai pengertian tahara, macam-macam najis, tata cara berwudu, bertayamum, dan lain sebagainya. User juga bisa masuk ke menu sunnah sebelum salat. Ini menjelaskan proses pada menu sunnah sebelum sholat. Pengguna dapat mengetahui informasi mengenai apa saja sunnah-sunnah sebelum sholat, seperti hukum azan dan iqamah, doa sesudah azan dan iqamah, syarat-syarat menjadi muadzin, dan lain sebagainya. User bisa masuk ke menu sholat. Ini menjelaskan proses pada menu sholat. Pengguna dapat mengetahui informasi mengenai arti sholat, bacaan-bacaan sholat, cara mengerjakan sholat, zikir sesudah sholat, doa sesudah sholat, sholat Jumat, sholat jamaah, sholat qasar, dan jamak, hingga waktu-waktu yang dilarang untuk sholat.
User juga bisa masuk ke menu sholat bagi orang sakit. Ini menjelaskan proses pada menu sholat bagi orang sakit. Pengguna dapat mengetahui informasi mengenai bagaimana cara mengerjakan sholat. Sholat jika sedang sakit, tata cara sholat jenazah hingga tata cara sholat gaib. User bisa masuk ke menu sholat-sholat sunnah. Ini menjelaskan proses pada menu sholat-sholat sunnah. Pengguna dapat mengetahui berbagai jenis sholat sunnah yang ada seperti sholat rawatib, sholat sunnah wudhu, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat awabin, sholat tasbih, sholat taubat, sholat tarawih, sholat witir, sholat id, sholat dua gerhana, hingga sholat sunnah istiqomah. User juga bisa masuk ke menu surah-surah pendek. Ini menjelaskan proses pada menu surah-surah pendek. Pengguna dapat membaca ataupun bisa menghafal surah-surah pendek yang ada. Surah pendek yang dimana adalah surat An-Naba sampai An-Nas dan dilengkapi dengan audio murotal. Use case juga bisa masuk ke menu arah kiblat. Ini menjelaskan proses pada menu arah kiblat. Pengguna dapat mengetahui posisi arah kiblat yang benar sesuai dengan lokasi tempat pengguna berada. User juga bisa masuk ke menu jadwal sholat. Ini menjelaskan proses pada menu jadwal sholat. Pengguna dapat mengetahui jadwal sholat sesuai dengan lokasi tempat pengguna berada. User juga bisa masuk ke menu masjid terdekat. Ini menjelaskan proses pada menu masjid terdekat. Pengguna dapat mengetahui lokasi-lokasi masjid terdekat dari pengguna sesuai dengan posisi GPS. User juga bisa masuk ke profil development. Ini menjelaskan proses pada menu tentang pengguna dapat mengetahui profil pengembang. User juga bisa ke menu keluar. Ini menjelaskan proses pada menu keluar. Pengguna dapat keluar dari aplikasi jika menekan tombol keluar. Oke, sekian paparan materi kami dari proyek ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu sistem yang dibangun sudah selesai dan sesuai dengan tujuan awal penelitian, yaitu mengulas materi tuntunan sholat secara lengkap seperti sholat, wudhu, tayamum, mandi, dan lain-lain dengan dilengkapi ilustrasi gambar, audio, dan video tata cara pengerjaannya untuk memudahkan masyarakat sekitar yang mau belajar agama, khususnya tata cara pelaksanaan sholat yang baik dan benar. Sekian paparan materi proyek 2 yang kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.